Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Sampai hari ini Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menikmati alamnya yang indah, menghirup udara yang segar, sembari berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya telah mencapai derajat takwa sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang termaktub dalam salah satu dari 5 rukun Islam, yakni rukun Islam yang kedua. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan dan meruntuhkan agamanya sendiri. Ma'asyiral muslimin, sedang pendengar yang berbahagia, salat ada 13 rukunnya. Di antara 13 itu dibagi 3, yakni ada rukun fi'li, ada rukun qauli, dan ada rukun qalbi. Rukun fi'li adalah perbuatan kita, gerak-gerik dalam kita melaksanakan ibadah salat. Rukun qauli adalah ucapan, perkataan, bacaan selama kita melaksanakan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rukun qalbi adalah ungkapan hati bahwa kita melaksanakan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 rukun itu ada rukun qauli yang saya katakan tadi. Salat adalah doa. Dari awal kita salat, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Dalam rukun fi'li, duduk di antara 2 sujud, di sana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun qaulinya. Ada 7 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah, para pemirsa yang berbahagia, di antara salah satu ke-7 itu adalah kita baca di saat duduk antara 2 sujud, yakni Rabbighfirli. Artinya, ya Allah, ampunilah aku. Kaum muslimin, para jemaah yang berbahagia, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapakah di antara kita yang luput dari khilaf dan salah, baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja, baik dosa itu kepada sesama kita, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dan lingkungan lainnya. Senantiasa ada dalam salat, di saat kita duduk antara 2 sujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah aku. Ketika orang yang melaksanakan salat, dia senantiasa mengakui dirinya berdosa, mengakui dirinya penuh dengan khilaf dan salah. Setiap kali dia salat, maka setiap kali pula dia mengucapkan Rabbighfir, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang sering kita baca dalam salat ketika duduk antara 2 sujud adalah Warhamni, sayangi aku ya Allah. Sejak kita lahir
sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita senantiasa ingin disayang. Disayang oleh orang tua kita, disayang oleh keluarga, disayang oleh tetangga. Setelah kita menikah, disayang oleh istri atau suami kita. Setelah kita punya anak, keturunan, disayang oleh anak-anak kita. Mungkin sampai kepada titik yang punya cucu, disayang oleh cucunya. Kita senantiasa ingin disayang oleh siapapun. Dan di dalam solat yang kita ungkapkan ini, warhamni, sayangi aku ya Allah, Tuhan yang pemilik alam, Tuhan yang punya kehidupan ini. Kita mohon disayang olehnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kira-kira yang tidak ingin disayang? Siapa yang tidak ingin disayang oleh keluarganya, apalagi disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam setiap solat ini kita ungkapkan, kita ucapkan, sehingga kita menjadi orang-orang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wajburni, perbaiki Allah hidupku, cukupkan hidupku. Senantiasa kita hidup di dunia ini dalam kelalaian dan kealfaan. Justru karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perbaiki kehidupan kita, untuk dicukupi kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan seksama, dengan penuh rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dicukupkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang sering kita baca dalam duduk antar dosa itu adalah warfa'ni, tinggikanlah derajatku, angkatlah derajatku. Para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, kita senantiasa ingin lebih daripada yang lainnya. Kita senantiasa ingin ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkadang ingin ditinggikan derajat di sisi sama manusia, apakah dalam jabatan, apakah di tengah-tengah masyarakat, apakah di tengah keluarga, atau dimanapun. Terkadang kita ingin ditinggikan derajat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus karena itu, di dalam solat ini sering kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, warzuqni, beri rezeki aku ya Allah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya berupa harta dan kekayaan, bukan hanya berupa kemewahan, rumah yang cantik, kebun yang luas, harta yang banyak di tabungan kita, mungkin di berbagai bank ada. Bukan itu saja merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi rezeki itu adalah kebahagiaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh, yang tunduk kepada orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita di perjalanan dari rumah menuju ke masjid, dari rumah menuju ke pasar, dari rumah menuju ke tempat kerja, mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita, tapi saat itu kita lepas dari halangan itu, kita terbebas dari halangan itu. Itu juga merupakan bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ma'asyiral muslimin berbahagia, jangan kita salah paham bahwa rezeki itu hanya sebatas harta, sebatas uang, sebatas rumah mewah, sebatas mobil yang mewah yang terparkir di depan rumah kita. Tapi jauh daripada itu, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala banyak kepada kita semua. Yang kelima adalah wahdini, ya Allah, beri petunjuk aku. Hidup kita di dunia ini, dari kita lahir sampai kita menuju alam akhirat, hidup kita penuh dengan tujuan. Kemana hendak kita tuju? Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Di dunia mungkin kita berangkat dari rumah mencari pekerjaan,
dimohonkan kepada Allah SWT untuk ditunjukkan jalan menuju pekerjaan kita, sehingga kita sampai ke tempat tujuan itu. Ibu-ibu mungkin ke pasar, mohon kepada Allah untuk disampaikan, ditunjukkan jalan menuju ke pasar. Kehidupan kita yang fana ini, sejak kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini nantinya, kita mohon petunjuk kepada Allah agar kita tetap berjalan di jalannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bahwa yang benar itu benar, dan beri aku kekuatan untuk mengikuti jalan kebenaran itu. Dan tunjukkan pula kepadaku bahwa yang salah itu adalah salah, dan beri aku kekuatan untuk menjauhi, menghindari dari semua kesalahan yang ada, kebatilan. Petunjuk ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk hidayah, bahwa kita berada dalam suasana yang maghfirah, suasana yang penuh dengan ampunan Allah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Allah berikan petunjuk kepada kita selama kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, untuk senantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa'afini, berilah aku rezeki, maafkan aku kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita minta ampun kepadanya, kita juga minta maaf, baik sama manusia juga. Kita senantiasa minta maaf kepadanya atas segala kekhilafan dan dosa yang kita lakukan. Wa'fu anni, dan beri aku kesehatan. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita tidak lepas daripada sehat dan sakit, susah dan senang, bahagia dan gembira, bahagia dan susah, bahagia ataupun sedih, tangisan dan duka, sukacita, duka cita, senantiasa meliputi kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kesehatan, dengan sehat lahiriah, sehat batiniah, kita bisa menjalankan ibadah insyaallah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jemaah pemirsa yang berbahagia, di bulan suci yang mulia ini, marhaban ya Ramadan. Allah bukakan selebar-lebarnya pintu maaf, Allah bukakan selebar-lebarnya pintu ampunan, Allah bukakan selebar-lebarnya hidayah kepada kita, Allah bukakan selebar-lebarnya kabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita mohon hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah lah tempat kita menyembah, dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Mari kita bersama-sama di bulan yang penuh barakah ini, kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan menerpa diri kita, menempa diri kita untuk menjadi manusia yang baik, untuk manusia yang takwa, untuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya nanti kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa seperti apa dijanjikan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Di kalimat akhir ayat ini Allah katakan la'allakum, mudah-mudahan. Artinya apa? Belum pasti. Derajat takwa yang dijanjikan Allah SWT tergantung kepada kita mengejarnya, tergantung kepada kita untuk mendapatkannya. Apakah kita berusaha untuk mendapatkan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa? Terserah kita. Apakah kita isi Ramadan dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah kepada Allah? Apakah ibadah itu terhadap sesama manusia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita senantiasa ingin mencapai derajat itu dengan cara-cara yang kita laksanakan demi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar berbahagia, mudah-mudahan dengan ceramah singkat kita pada hari ini, kuliah singkat kita pada hari ini, membawa dan mengajak kita semua untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Ia siapkan untuk kita selama 1 bulan Ramadan yang penuh barakah dan penuh
hikmah ini. Para pemirsa yang berbahagia, demikian ceramah kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.